Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bi iman minima. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. So, tadi barusan duha, selesai duha itu ada orang telepon berkali-kali gitu. Kemarin juga sama. Saya tuh ngangkat telepon tuh sehari tuh paling ya maksimal 5 gitu. Kalau di ini kenapa ya sorry sob gak bisa ngangkat semua karena yang telepon ke saya 100 orang itu kebanyakan ya itu tadi 50%-nya itu adalah DC pinjol gitu. Karena kan nomor saya kan di save ya segala macam-macam dan saya juga punya kegiatan yang lain. Nah terus yang kedua sob, tadi pas diangkat teleponnya ada seorang ibu dari Jawa Tengah, Bu Widya lah namanya gitu, saya nggak ngomong dekat lengkapnya, di Jawa Tengah. Dia tadi curhat ada hutang di BTPN 500 juta, leasing juga, terus mobilnya dibawa kabur dua-duanya leasing, terus juga dia kena tipu sampai 1 miliar, terus ada hutang perorangan sekitar 600 juta, jadi di total hutangnya 600 jutaan gitu. Di BTP itu cicilannya 22 jutaan dan dia udah 6 bulan nggak bisa bayar sekarang karena usahanya sekarang ini nggak jalan semua. Seorang pengusaha, suami istri itu bergerak di bidang kontraktor dan yang lainnya. Terus dia cerita yang dia susah itu adalah menghadapi utang perorangan karena ditagih terus-terusan yang sebesar 16 juta itu. Sebenarnya gini loh, kalau Anda berhutang, sebenarnya yang diselesaikan dulu adalah hutang yang ada jaminannya, yang ada kolateralnya. Pertama, hutang yang ada masalah dengan hukum, sehingga Anda bisa dipenjara atau apapun. Atau yang kedua, hutang yang nyangkut tentang keselamatan Anda. Gitu. Yang ketiga, selesaikan hutang yang ada jaminannya. Yang keempat, jaminan yang lebih besar daripada hutangnya. Gitu. Yang kelima, baru yang lain-lainnya gitu, utang segalanya, utang apa pribadi atau apapun gitu. Jadi kalau nggak ada jaminan ya jangan dulu. Terus ketika kita dihinakan orang, sebenarnya tadi saya bicara juga ke dia yang nasihatin. Saya merasa terhina segala macam-macam, dia ngomelin ini apa yang saya lakukan ketika mereka marah-marah, diam tadi bilang. Banyak istighfar, sholawat aja dalam hati. Jadi kalau Anda non muslim nggak tahu ya bacanya apa, silakan. Kalau saya di Islam itu baca istighfar, sholawat. Dan tidak perlu melawan karena apapun yang Anda ucapkan itu ya salah semua gitu. tidak bakal ada kemenangan. Ngapain menjauh sesuatu yang kira-kira tidak ada pendengarannya gitu. Kita tidak ini, lebih baik diam gitu dan terima hinaan atau apapun, nggak usah balas. Kalau mereka menghina nggak apa-apa, kalau nggak kuat bilang, Pak sekarang cukup sekarang ini ya, saya mau tutup dulu, Bapak di luar aja, nanti besok Bapak datang lagi marahin lagi saya gitu aja. Kalau Anda udah nggak kuat banget, itu yang saya lakukan. Saya berani gini karena saya pernah melakukan gitu. Jadi ketika saya dimaki-maki habis, saya udah nggak kuat, daripada saya marah, gebrak, saya bilang besok saya datang lagi jam 10, silakan Pak marahi, sekarang saya pergi dulu, gitu, seperti itu. Jadi ketika saya sulit, ya udah seperti itu. Jadi intinya, dan sebenarnya ini ada satu hal yang bagi Anda yang sekarang ini lagi terpuruk, di saat Anda paling dasar terhinanya, di saat itulah doa Anda dikabulkan. Seperti Nabi Yunus kan itu, ketika penyakitnya sudah ganggu ibadah, kalau dia kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kena penyakit segala macam-macam, suruh minta tolong nggak mau dia. Kenapa? Dia tanya, kebahagiaan kita, istriku kenapa? Istri kan yang nanya, kenapa engkau kan seorang nabi, minta aja sama Allah pasti dikabulkan doanya. Wahai istriku, berapa lama kita bahagia, berapa lama kita susah. Bahagianya 20 tahun, susahnya 7 tahun, kita masih belum banyak bahagianya gitu. Jadi ngapain saya harus cengeng minta sama Allah. Tapi kalau udah mengganggu ibadahnya, kalau dia kena sakit yang umat sebelumnya belum pernah kena gitu, atau umat sesudahnya mungkin tidak merasakan sakitnya dia gitu. Dan itu tetap dia sabar gitu. Ketika udah terendah baru minta sama Allah, minta, dan disitulah kekuatannya. Jadi power of nothing di situ gitu. Jadi ketika kita ngerasa udah bukan siapa-siapa lagi, bukan gimana, ya udah pasrah sama Allah gitu. Dan dia punya aset, minta dijualkan gitu. Ada 4 aset, ya saya bantu, nanti saya jualkan di IG segala macam-macam ke ibu. Nanti kalau nanti sesaat ibu ada ini, silakan wakaf gitu, ke SKDA gitu, untuk perjuangan juga gitu. Demikian dari saya. Jadi teorinya gitu. Jadi pas sabar. Terus tadi saya ngasih tadi beberapa masukan. Berapa Anda sholat 8 rakaat untuk duha gitu, jadiin 12 rakaat. 2 rakaat pertama untuk sedekah untuk pribadi diri sendiri, 2 rakaat kedua untuk menghapus dosa-dosa, minta sama Allah hapusin dosanya kita. 2 rakaat ketiga adalah membuka pintu rezeki, itu baru membuka pintu rezeki. Yang keempat adalah mengundang rezeki. Yang kelima memperbesar rezeki, memperbesar dan melancarkan rezeki. Yang keenam minta Allah buatkan istana di surga. Kalau Allah buatkan istana di surga untuk kita, di dunia itu pasti lebih baik, pasti juga baik gitu.
Terus jaga hubungan suami istri. Kalau suaminya kasar segala macam-macam, suruh dia, Anda banyak istighfar masalah apa di dalam hati untuk ketika buat nasi atau minuman, sajikan doa sama Allah, ya Allah yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah jadikanlah suami saya suami yang baik, atau pasangan kita pasangan yang baik, yang ini ya, seperti itu. Dan manjur sob, udah terbukti manjur. Dan saya sekarang juga saya amalkan itu tadi, sholat duha itu 12 rakaat. Biasanya kan 2 atau 4. Nah, sekarang saya nikmat kok. Terus kalau bisa sholat malam sob, jadi malam tahajud gitu. Ya silakan itu aja, dan jangan lupa sebelum subuh, sholat qobliyah subuh, karena pahalanya dunia dan akhirat itu, dunia dan seisinya lebih mulia itu sebelum subuh. Amalan-amalan lainnya silakan Anda amalkan sendiri, kan manusia punya caranya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.